Assalamualaikum sahabat, kembali lagi sama aku di Story of My Ass part 6. Nah, di Story of My Ass part 6 ini aku bakal menceritakan gimana perkembangan skripsi aku di bulan April 2021. Nah, jadi di Story of My Ass part 6 ini ada yang beda nih sahabat. Jadi di Story of My Ass part 6 ini aku mau mulai bikin video gimana skripsi aku. Itu aku nyeritainnya dengan aku langsung face to face sama kalian gini. Jadi aku bikin video langsung gini. Kalau yang kemarin-kemarin kan aku cuman suara ya. Nah, menurutku kayak gitu tuh bikin bosen gitu. Aku aja yang bikin, semisal aku lagi pengen dengerin gitu kan. Nah, terus kalau cuman suara gitu, gak ada orangnya yang ngomong tuh, aku rasanya bosen, apalagi kalian nih sahabat. Nah, jadi mulai sekarang aku bakal bikin video kayak gini biar kalian gak bosen dong tentunya buat dengerin. Nah, ya udah, kita langsung mulai aja ya. Kalian siap buat dengerin? Oke, jadi di skripsi aku di bulan April ini, nah awal-awal bulan April itu aku masih masih aku santai-santai gitu. Nah terus aku mulai ngerjain tuh di hari Sabtu tanggal 3 April. Nah itu aku kemarin kan aku nggak ngerjain karena aku nunggu revisian kan dari Desping 2 Bu Retno. Nah di tanggal 3 itu aku dapat balasan revisi dari Bu Retno. Nah terus aku disuruh nih buat lanjut ke Desping 1. Nah terus itu ada revisian itu di data, model olah, terus aku suruh ngeringkes lagi di bab 2, terus tata letaknya tuh disuruh memperbaikin gitu. Terus aku langsung disuruh ke Desping 1 dulu gitu. Nah terus udah kan, nah itu aku setelahnya hari Seninnya tanggal 5 April itu aku baru mulai ngerevisi tata letak. Terus aku juga ngehubungin perpus kampus buat pinjem skripsi cutting gitu kan, buat referensi. Nah terus ini tanggal 6-nya tuh aku baru dibales. Aku kan ngehubunginnya malam gitu kan. Nah, tanggal 6-nya hari Selasanya tuh baru dibales. Nah itu buat pinjemnya tuh besok, hari setelahnya gitu loh, aku bisa pinjem terus bisa diambil besok. Nah itu katanya disuruh dibaca di tempat itu dalam waktu 1 jam, jadi nggak bisa dipinjem dibawa pulang, terus dibacain juga itu cuma 1 jam gitu kan. Nah terus udah hari berikutnya, keesokan harinya itu hari Rabu tanggal 7. Nah itu aku ke kampus aku tuh pinjem kan bukunya. Nah aku kan maunya pinjem 2. Nah cuman tadinya pas di situ katanya bolehnya pinjem 1. Nah terus aku udah selesaikan 1 jam pinjem gitu, terus aku bilang pinjem lagi nih, kalau pinjem 1 lagi boleh enggak gitu kan. Nah itu ternyata boleh. Nah terus aku di perpus tuh sekitar 2 jaman. Nah itu cuman di kayak ruang depan tuh loh, kayak ruang tunggu, dan gak bisa di ruang ngebacanya tuh. Nah itu aku gak bisa kan cuma ngebacanya. Nah, terus aku fotoin aja, aku ngebacanya di rumah aja gitu kan. Nah udah, nah disitu aku sempet ketemu sih sama temanku dari K2, 2 anak. Nah, sempet sharing dikit gitulah sampai mana gitu kan. Nah terus udah aku pulang nih. Terus hari berikutnya, hari Kamis, Jumat, Sabtu 8-10 April tuh aku ngeresum. Jadi aku ngeresum di bab 2 itu loh, yang disuruh ngurangin. Soalnya emang di bab 2 aku tuh banyak banget. Nah dan aku benar-benar bingung gitu loh. Dari sebelumnya aku ngebikin bab 2-nya
sampai apa sih ya, aku kan ngebikin juga nggak asal kayak ngekopas gitu kan. Nah aku sampai jadi beberapa lembar gitu, terus aku disuruh ngurangin. Nah jadi aku bener-bener kayak bingung gitu loh. Nah terus udah kan, di hari minggunya tanggal 11 itu ini mah mati lampu sampai siang gitu kan. Nah terus udah aku nerusin grafik, bikin grafik yang di bab 2 tuh loh, kayak yang kerangka gitu, kerangka teoritis gitulah. Nah itu hari itu di hari minggunya itu aku akhirnya kelar bab 3. Nah terus Seninnya ini, jadi aku dapat revisian tanggal 3. Nah terus Seninnya di tanggal 12-nya itu aku baru datang ke Pak Ade, Bresping 1. Nah itu aku bawa hard file, itu aku print dulu kan filenya bab 1 sampai bab 3. Nah terus aku titipin ke TU. Nah awalnya aku ke satpam dulu. Nah cuman katanya tadinya kan kalau mau nitipin hard file ke Pak Dekan itu kan ke satpam. Nah cuman katanya kalau sekarang tuh udah mulai ke TU. Nah terus aku langsung nitipin tuh TU. Nah terus di hari berikutnya aku kan ini masih nunggu bimbingan kan dari Pak D. Nah terus aku nunggu bimbingan. Nah karena aku nggak ngapa-ngapain nunggu bimbingan itu, di seminggu kedepannya itu dari mulai hari Selasa sampai Senin tanggal 13 sampai 19 April tuh aku belajar TOEFL, karena kan aku mau TOEFL kan. Nah dan aku tuh bener-bener kayak aku tuh belum bener-bener tahu gitu loh, jadi aku butuh belajar banyak. Nah terus TOEFL-nya itu aku tuh modelnya gini, aku latihan soal gitu sama aku latihan soal lewat apa sih ya namanya, itu tuh kayak yang nyediain TOEFL gratis gitu loh. Nah itu kan di share soal-soalnya, terus aku juga nyari-nyari latihan soal gitu, aku print, terus aku baca nih, kan aku Inggrisku kan belum bisa banget gitu kan. Aku translate nih bilang apa, terus jawabannya apa, pokoknya aku ya kayak orang lagi apa sih ya namanya belajar Inggris gitu loh. Nah aku sih berharapnya soal-soal yang aku pelajarin tuh bakal keluar di TOEFL nanti gitu kan. Ya udah, aku belajar tuh selama seminggu, aku cuman ngerjain soal, belajar kayak ngerjain soal-soal gitu loh. Dan aku tuh ya aku nggak yang memahami cara ngerjainnya yang gimana gitu, aku cuman ngerjain soal gitu-gitu aja terus. Nah terus udah nih sampai tanggal 20-nya di hari Selasa itu. Nah itu hari aku TOEFL-nya, aku dapet jam siang, cuman nggak siang-siang banget. Nah itu kampus udah tuh, waktu ke kampus tuh aku kayak lupa gitu loh, kemarin aku ngerjain apa aja gitu kan. Nah, cuman udah aku karena emang udah hari H kan, ya udah aku nekat aja kan. Nah terus ini dan di hari Selasanya di tanggal 20-nya itu TOEFL-nya tuh bener-bener yang nggak tahu aku harus bilang apa. Pokoknya aku tuh ngerasa ya semoga aja hasilnya bagus gitu loh. Soalnya di situ aku bener-bener ngerasa kan TOEFL-nya itu soalnya modelnya kayak sama semua gitu loh, nggak beda-beda soalnya. Nah terus soalnya tuh udah dijilid gitu kan. Nah awalnya tuh ngerjain soal gitu kan. Nah itu tuh bener-bener soal yang aku kerjain itu gak ada yang sama gitu loh sama yang aku pelajarin gitu. Aku kan berharapnya
sama nih, jadi aku udah tahu jawabannya gitu kan. Nah, ternyata tuh nggak ada yang sama. Ditambah lagi listeningnya itu tuh dia benar-benar yang aku tuh kurang jelas gitu loh dengerinnya, kurang keras suaranya. Nah aku nggak tahu itu ngomongin apa, aku bener-bener nggak tahu itu. Terus untungnya sih ini itu kan soalnya udah dipakai sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, di soalku itu ada apa sih ya namanya, ada jawaban gitu loh, coret-coretan dari orang-orang sebelumnya gitu. Nah dan itu tuh lumayanan ada banyak gitulah. Nah aku nggak tahu itu jawabannya bener apa salah. Nah cuman aku udah tuh, karena aku udah nggak tahu kan menjawab apa, nah udah itu aku contek aja tuh, nggak tahu. Cuman aku berharapnya tuh jawabannya emang benar-benar bener gitulah. Cuman emang kayaknya ada yang bener, soalnya di soalnya tuh ada yang kayak coret-coretan gitu loh, kayak analisis, mungkin itu analisis orangnya yang semoga bener gitu kan. Nah udah tuh ditambah lagi kan di situ ada writing. Nah writingnya tuh sebelumnya semalamnya itu kan aku udah belajar gitu kan udah tahu tentang teknologi gitulah pokoknya. Nah dan itu tuh bener kayak yang dibilang temanku, tuvelnya tentang itu. Nah aku udah nyiapin kalimat yang bakal aku pakai buat writingnya, cuman itu nggak ada satupun yang aku ingat. Nah terus aku tuh bener-bener kayak yang apa sih, setauku aja gitu loh, bikin paragrafnya itu, dan kata-kata teknologi tuh aku ulang-ulang terus, soalnya itu tuh ketentuannya tuh 200 kata ya minimal. Nah biar jadi banyak kan, nah aku terus kalimatnya tuh cuma itu aja, bahasanya yang aku tahu-tahu aja, yang simpel-simpel aja gitu loh. Nah udah tuh, nah ditambah lagi pas TOEFL itu waktuku tuh kurang. Nah habis TOEFL itu aku yang bener-bener kayak udah pasrah gitu lah, aku berserah diri. Nah yang penting kan aku udah usaha, udah belajar gitu, karena hasilnya aku serahin tuh, dan aku berharapnya emang benar-benar ada keajaiban gitu loh. Nah dan hasilnya tuh baik gitu kan. Nah udah, cuman habis TOEFL tuh aku sempet tanya-tanya sih sama temanku. Nah mereka juga ngeluh gitu loh kalau mereka mungkin agak kesulitan. Terus mereka tuh juga katanya ini nyontek juga soalnya. Nah ternyata bukan cuman punya aku yang soalnya tuh udah ada jawabannya. Nah punya teman-temanku yang lain tuh juga ada. Nah terus temenku juga nyontek gitu kan. Nah ternyata aku sama gitu loh sama mereka. Nah udah kan, habis itu aku langsung aku ke FE ambil revisian. Nah aku ke TU kan, dateng. Nah di situ aku nanya punya aku udah belum gitu kan ke petugas TU-nya. Nah awalnya tuh mas-masnya bilang belum gitu katanya, soalnya Pak Hadi kan sibuk gitu kan. Nah terus udah, cuman ada mas-mas satu lagi bilang nyariin punya aku gitu loh. Dia bilang dicariin dulu, siapa tahu udah gitu kan. Nah, dan ternyata punya aku tuh udah ada, udah direvisi. Nah dan pas ini kan yang nyariin mas-mas yang satunya. Nah dia tuh langsung ngebaca punya aku gitu loh. Nah di covernya tuh ada tulisannya yang di paling depan gitu loh, ada tulisan Pak Hadi bilang gini, ACC lanjut ke Dosping 2. Nah masnya yang satunya tuh habis bilang gitu tuh langsung bilang gini, alhamdulillah udah di ACC. Nah sedangkan akunya tuh masih bingung gitu loh, di ACC. Nah aku tuh kayak nggak nyangka gitu loh, padahal kan aku baru pertama kan bimbingan, dan itu langsung di ACC gitu loh. Nah terus udah kan aku lihat, dan itu beneran tulisannya tuh aku di ACC gitu loh. Nah aku masih kayak nggak nyangka gitu loh, aku masih, ini beneran nggak sih gitu kan. Nah cuman aku tuh sampai, aku kan belum langsung pulang. Nah habis itu tuh
aku masih belum gak nyangka gitu kan. Nah sampai aku tuh ngechat katingku yang dulu seperbimbingan juga sama Pak D kan, Chan baikin. Nah aku nanya, kalau aku pokoknya kayak orang polos tuh loh, aku nanya kan, Mbak kalau bimbingan ke Pak D terus ada catatan ACC lanjut ke Dosping 2 tuh gimana, apa udah di ACC udah nggak perlu bimbingan lagi. Nah dia bilang tuh bales berarti udah di ACC lanjut ke Dosping 2. Nah aku masih bingung nih, terus aku masih bilang kayak gini, tapi aku baru sekali tuh mbak bimbingan masa udah langsung di ACC. Nah yang mbaknya itu langsung bilang gini dong, ya pokoknya intinya ya mau udah di ACC mau bimbingan sekali juga nggak masalah, orang emang udah di ACC gitu kan. Nah, aku masih kayak nggak nyangka gitu loh langsung di ACC, cuman aku juga senang banget. Nah pas itu aku langsung pulang nih udah kan. Nah aku tuh hari itu benar-benar kayak ngerasa apa sih ya, aku tuh full kayak ngerasa aku nggak kurang bisa gitu kan. Nah cuman skripsiku tuh kayak lancar gitu loh, aku bener-bener kayak ngerasain ini tuh berkah Ramadan banget gitu loh. Nah udah kan